Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Explore Tempat Angker. Tema saya sekarang membahas masalah teman-teman yang komen kepada saya. Komennya di masalah pekerjaan saya. Saya sebagai tukang explore tempat-tempat angker, dan itu pun saya sebenarnya bukan untuk keperluan saya sendiri, untuk keperluan juga masyarakat yang mungkin di tempat-tempat yang banyak yang suka mengganggu tempat orang berlalu lalang, yang sering diganggu. Insya Allah, makanya saya nge-explore, mudah-mudahan makhluk-makhluk yang sering mengganggu masyarakat itu tidak mengganggu lagi. Tapi ada di acara saya teman-teman yang komen dan berkata, ngapain kamu kayak gituan, kayak gak ada iman, kayak tidak beriman. Ngapain kamu kayak gitu, kurang kerjaan. Saya bukan kurang kerjaan, bukan saya kurang beriman. Ini adalah suatu hiburan. Suatu hiburan. Banyak mungkin orang, teman-teman juga yang suka dengan acara-acara seperti ini. Tapi jangan disangkut pautkan dengan masalah keimanan. Karena keimanan itu adalah suatu untuk ibadah. Iman itu apa? Iman itu bagaimana? Seorang beriman, dia selalu berpikir hal suatu kebaikan dan selalu berpikir yang benar. Itu orang yang beriman. Dengan contoh, kita mau melakukan hal sesuatu yang dapat merugikan orang lain ataupun merugikan diri kita sendiri. Kalau kita mau melakukan hal suatu kesalahan, lalu ada timbul dalam batin, tuh kalau saya melakukan kayak gini, bagaimana? Ternyata sampai dengan tidak terjadinya, tidak melakukan suatu hal kesalahan, berarti dia lagi masih mempunyai iman, karena kuat. Kalau tidak punya iman, dia pasti akan lakukan. Itu adalah keimanan. Keimanan banyak, berbagai macam keimanan. Tapi iman itu untuk diri kita. Kalau kita tidak beriman, pasti akan merugikan orang lain, juga merugikan diri kita sendiri. Tapi dengan acara saya tidak merasa saya merugikan orang lain, dan saya tidak merasa menyakiti orang lain. Terkecuali acara saya menyakitkan orang lain, merugikan orang lain, mungkin saya tidak punya iman, karena saya melakukan hal yang dapat merugikan orang lain. Tapi acara saya, Anda merasa dirugikan atau merasa disakiti? Mungkin tidak. Justru mungkin bagi Anda yang suka di acara saya tentang hal mistis, mungkin penasaran gitu. Dan saya juga akan memberi suatu contoh untuk kebaikan orang hidup. Memang kuncinya adalah suatu keimanan. Tapi keimanan yang seperti apa, yang bagaimana? Dengan saya mengeksplor, melihat dan berhubungan dengan hal-hal gaib, dengan contoh kuntilanak, pocong, itu contoh untuk orang-orang yang perbuatannya yang sangat-sangat tidak baik,
jarang melakukan hal suatu kebaikan. Itu contoh. Karena apa? Kita sebagai manusia, dan manusia ini diciptakan hanya dua, laki-laki dan perempuan. Kuntilanak bukanlah jin, pocong bukanlah jin. Kuntilanak adalah arwah, benar-benar arwah. Kenapa itu arwah? Kenapa kuntilanak itu arwah? Karena gini, kuntilanak sampai dia seperti itu dengan atas kelakuannya dia selagi masih ada di alam dunia. Dia tidak pernah melakukan hal suatu kebaikan, dan dia tidak pernah berpikir kalau dia itu akan mati. Yang dia pikirkan, yang dia nikmati di alam dunia hanya kepuasan dan berhura-hura, tapi tidak dipikirkan dia akan mati. Makanya kuntilanak gentayangan di sana di sini karena apa? Karena amal-amal perbuatannya, karena kelakuannya, sehingga dia seperti itu. Atas dosa-dosanya, kuntilanak itu sangat menderita, sangat-sangat menderita, karena dia tidak ada arah tujuan. Karena amal perbuatannya yang baik tidak ada untuk menuntun dia menuju ataupun mencari jalan tempat untuk dia bisa senang di alam sana. Tidak pernah. Makanya teman, kita selagi masih sehat, kita selagi masih ada di alam dunia, kesempatan kita untuk mencari untuk bekal nanti kita. Nah, pocong siapa? Apa itu pocong? Itu arwah. Itu arwah dari laki-laki. Sama. Atas perbuatannya, atas dosa-dosanya, dia seperti itu. Dia menderita. Dia tidak pernah menemukan jalan yang terang di alam sana. Dia selalu gelap. Dan dia selalu susah. Karena dalam kesempatan kita di alam dunia, inilah, karena kita di alam dunia diibaratkan kita ini hanya merantau, hanya sebentar. Abadi kita nanti, kalau kita sudah berakhir dari alam dunia, kita sudah berakhir, dan berakhir untuk kita mencari kebaikan, dan berakhir untuk berbuat jahat atau berbuat tidak baik. Sudah berakhir, dan berakhirnya itu baru kita perjalanannya panjang. Jadi berakhir dari untuk kita berbuat baik, berakhir untuk berbuat kita jahat, menuju kita awal untuk perjalanan panjang. Apa? Mana hasil dari alam dunia? Apa yang kita dapat? Apa yang kita bawa? Apakah itu hal kebaikan? Apakah itu hal keburukan? Jadi semua kita. Karena gini Allah. Karena gini ya, Allah itu maha agung, maha segala di atas segala. Allah memperbiarkan makhluk-makhluknya berbuat apa saja, silahkan. Tapi ingat teman, Allah itu memang tidak melarang makhluknya berbuat apa, mau berbuat jahat, mau berbuat itu. Allah tidak melarang, dan Allah tidak pernah membenci. Tapi kadang-kadang ada yang mengatakan Allah membenci kepada manusia yang bersifat setan, berhati setan.
Allah tidak membenci dengan semua itu. Kalau Allah membenci setan, kenapa ia ciptakan? Kenapa tidak dimusnahkan? Allah juga kenapa ciptakan semuanya itu yang ia benci? Tidak mungkin ia ciptakan kalau ia membencinya. Maka Allah tidak membenci kepada semua pun yang ia ciptakan, termasuk setan. Karena sama, setan pun memohon kepada Allah. Jadi yang harus kita bahas itu nafsu. Bisakah kita mengendalikan nafsu? Bukan nafsu setan, tapi nafsu diri kita sendiri. Dengan satu contoh, Anda mau berbuat zina. Apakah itu keinginan setan? Tapi keinginan Anda sendiri, karena Anda merasakan nikmatnya, tapi tidak memikirkan akibatnya, dampaknya. Bukan karena setan, tapi karena nafsu Anda. Anda kepengen kaya, adakah setan ingin kaya? Tidak. Tapi diri Anda, nafsu Anda yang menginginkan itu. Makanya kita iman itu untuk apa? Untuk memerangi nafsu. Perangilah nafsu itu. Nafsu yang ada dalam diri kita. Melakukan hal segala sesuatu pun itu adalah karena nafsu. Contoh, Anda misalkan berbuat ataupun mencuri ataupun apa, itu karena apa? Karena nafsu Anda. Setan tidak menginginkan dengan ibaratkan apa yang Anda curi itu, tapi karena nafsu Anda, karena Anda menginginkan barang itu ataupun apapun yang Anda ambil. Jadi itu adalah keinginan nafsu Anda sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk mengendalikan, memerangi nafsu itu? Berpikirnya begini, kalau saya mencuri, berdosa. Kalau saya mencuri, itu barang siapa? Kasihan yang kita curi. Merugikan kan? Merugikan orang lain. Itu dosa. Berpikir lagi gini, seandainya barang orang itu ada di posisi saya curi bagaimana? Dan kita perangi semua nafsu itu dibulak-balik oleh keimanan. Iman itu tadi apa? Makanya kita jangan lupa, jangan tinggalkan. Sebagai muslim, berarti kita melaksanakan sholat. Berkuatlah iman. Itulah keimanan. Jadi imanlah yang harus mengendalikan nafsu Anda. Dalam kitab suci Al-Quran sudah ada, sudah lengkap di situ. Kitab suci Al-Quran sudah mengajarkan dan sudah mengatakan di dalamnya, di dalam isinya, bila mana Anda melakukan seperti ini dan bila mana Anda melakukan seperti itu, maka di situ juga sudah ada. Dengan diibaratkan, Anda menanam pisang, tidak akan mungkin pisang itu akan berbuah pepaya. Tetap menanam pisang pasti akan berbuahnya pisang. Anda menanamkan kebaikan, pasti yang akan Anda dapat juga kebaikan. Tapi kalau Anda menanamkan keburukan, pasti Anda juga akan mendapatkan hasil itu adalah buruk. Jadi iman untuk apa? Iman untuk bisa memerangi
atau melawan hawa nafsu, karena semua juga adalah dari nafsu Anda sendiri. Allah tidak pernah melarang, Allah tidak pernah membenci kepada siapapun. Allah tidak akan membenci kepada setan, kepada jin, kepada iblis, tidak akan pernah membenci. Karena kalau Allah membenci, kenapa Allah menciptakannya? Kenapa Allah tidak memusnahkan semua itu yang Dia benci? Maka kembali lagi kepada kita. Semua atas perbuatan-perbuatan itu adalah dari nafsu kita. Kendalikanlah nafsu Anda. Karena nafsu itu ada nafsu baik, ada nafsu yang dapat mencelakakan diri Anda ataupun mencelakakan orang lain. Makanya Anda bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena atas nafsu Anda akan dapat merugikan Anda sendiri, dunia dan akhirat Anda. Makanya kalau Anda sadari semua tentang kehidupan, karena manusia tidak tahu kapan akan mati, pagi atau sore, siang atau malam, tidak tahu dengan waktu itu dan tidak tahu kapan kita akan mati. Maka selagi kita masih ada di alam dunia, dalam kesempatan inilah kita bikin banyak-banyak untuk bekal kita nanti di akhirat. Bekal apa? Kalau Anda mencari kebaikan, maka Anda mendapatkan bekal keselamatan akhirat Anda. Jangankan akhirat, dunia juga. Tapi kalau Anda dengan perbuatan Anda yang dapat merugikan Anda dan orang lain, jangankan di akhirat, di alam dunia juga Anda akan mudah mendapatkan kesulitan. Itu untuk alam dunia, apalagi di akhirat. Itu gunanya keimanan adalah apa dan untuk apa. Jadi masalah keimanan jangan disangkut pautkan dengan pekerjaan saya sebagai pengekspor. Keimanan itu adalah untuk diri kita yang harus bisa memerangi dan mengendalikan nafsu yang bisa merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Karena keimanan itu adalah utama untuk kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingat dan kalau kita sadari, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah, kita ini adalah makhluk Allah. Dan kita bisa hidup itu karena apa? Karena Allah. Ada juga teman yang mengatakan, manusia ini tidak ada yang sempurna. Itu sangat-sangat berdosa kalau ada yang mengatakan seperti itu. Berarti Anda sudah merendahkan Allah, dan Anda sudah tidak mensyukuri, karena Allah sudah menciptakan kita itu dengan sempurna. Kita ciptanya Allah, terus kita mengatakan manusia tidak ada yang sempurna. Berarti Anda sangat-sangat merendahkan Allah. Apa yang kurang? Sekarang gini, kalau ada katanya yang mengatakan manusia tidak sempurna, benar-benar Anda sudah meremehkan Allah. Kembali lagi,
Anda sadari kenapa Anda bisa mengatakan manusia tidak sempurna. Jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan Anda sendiri. Karena keimanan itulah gunanya. Dari keimanan itu maka Anda akan berbuat baik. Apa yang dikatakan Anda tidak sempurnanya itu? Apa dari kesalahan Anda itu? Sudah saya bilang tadi, tidak mungkin menanam pisang akan berbuah pepaya. Menanam pisang pasti akan berbuah pisang. Berarti atas perbuatan-perbuatan Anda itu makanya Anda merasa tidak sempurna. Berarti bukan karena Allah menciptakan kita tidak sempurna, tapi Anda yang tidak sempurna. Tidak sempurna bagaimana? Atas perbuatan Anda menjadi susah. Atas perbuatan Anda bisa menjadi senang. Perbuatan apa yang Anda bisa membuat Anda senang? Gunakanlah perbuatan itu dengan iman. Tapi kalau perbuatan Anda hanya dengan nafsu, makanya Anda mengatakan manusia ini tidak sempurna. Makanya dari itu teman, kita harus bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmat yang udah kita rasakan, nikmat-nikmat yang Allah udah berikan untuk kita bersyukur. Kalau kita tidak ingat dengan kenikmatan dan Anda lupa siapa yang menciptakan, maka Anda akan susah. Bukan susah di dunia saja, akhirat Anda lebih. Oke, dari saya segitu teman. Anda bisa saksikan di acara kedua saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.